Ya, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Mangun ID. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu indikator yang sangat powerful menurut saya untuk menentukan kapan kita entry maupun kapan kita exit dari salah satu saham. Jadi indikator tersebut adalah moving average. Nah, mungkin teman-teman yang udah biasa ataupun udah lama mengenal dunia saham akan tahu ya dengan mengenai indikator ini, akan tapi kali ini saya akan sharing khusus buat teman-teman yang mungkin masih baru akan belajar mengenal dunia saham. Jadi sesuai dengan namanya ya, indikator moving average adalah indikator yang menyatakan sebagai nilai dari total harga penutupan dari suatu saham dalam rentang waktu tertentu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, misal harga suatu saham hari ini ditutup pada harga 50. Kemarin itu 40, kemarinnya lagi 30, kemarinnya lagi 20, kemarinnya lagi 10. Maka nilai moving average dengan periode 5 atau biasa disebut dengan MA5 ini adalah 50 ditambah dengan 40 ditambah 30 ditambah dengan 20 ditambah dengan 10 terus dibagi dengan berapa periodenya. Jika MA5 maka dibagi dengan 5. Maka hasil dari nilai moving average pada hari ini yaitu ditutup dengan harga 50 adalah 30. Nah, bagaimana kalau MA10, MA20, MA50? Nah, itu sama. Jadi prinsipnya seperti itu, dari total harga ataupun sigma dari harga penutupan kemudian dibagi dengan rentang periode. Jadi seperti itu untuk intisari dari perhitungan bagaimana indikator moving average. Nah, karena indikator ini berjalan terus menerus, jadi ini nanti akan membuat suatu garis. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk langsung saya beri contoh di sini ya. Jadi di sini moving average itu ada berapa jenis ini? Ada 3 jenis. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai moving average basicnya saja atau biasa disebut dengan simple moving average. Nah, terus kemudian dalam moving average ini ada penggunaannya juga berbeda-beda. Nah, biasa digunakan itu MA5. Nah, ini saya buat lebih tebal terlebih dahulu. Terus kemudian MA10. Nah, MA10. Terus kemudian juga MA20. Nah, MA20 ini juga sering digunakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada 3 jenis MA. Nah, jadi begini, semakin kecil rentang waktu yang digunakan, maka dia akan semakin cepat bereaksi. Jadi misal MA5 maka dia akan cepat bereaksi dengan mengikuti dari candle yang telah dibuat. Nah, ini MA5. Misal kita MA10 maka dia akan cenderung lebih smooth. Terus kemudian misal dengan MA20 dia lebih smooth lagi. Nah, bagaimana penggunaan dari MA ini? Jadi seperti ini. Ada beberapa teori. Saya akan menggunakan MA5 dan MA10. Jadi ini seperti apa sih cara penggunaan dari indikator moving average ini? Nah, untuk moving average 5 dan 10 ini sangat cocok apabila kita menggunakan indikator ini untuk trading jangka pendek. Biasanya bisa digunakan untuk seminggu. Nah, jadi seperti ini. Ketika terjadi crossing antara MA5 dan MA10, ini biasanya digunakan untuk entry point ataupun exit point. Nah, misalkan MA5 memotong MA10, berarti ini bisa digunakan untuk entry point. Terus kemudian apabila MA5 memotong MA10 lagi, nah ini juga bisa digunakan untuk exit point. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Nah, terus kemudian apabila kita ingin menambahkan sebagai acuan lagi yaitu MA20. Nah, ini juga bisa. Akan tetapi MA20 ini juga
digunakan pada jenis saham yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita pada saham seperti PTPP ini ya, dia cenderung naik turunnya cepat, maka lebih baik kita menggunakan indikator moving average yang juga cepat untuk bereaksi, yaitu MA5 dan MA10. Nah, kalaupun misal kita menggunakan MA20, kita bisa menggunakan pada saham yang relatif memiliki tren yang lebih smooth seperti ini. Ini juga cukup bagus apabila seperti ini. Kita cukup menggunakan indikator MA20. Nah, selama candle ini belum memotong dari MA20, maka saham ini masih on the track. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian selain itu kita misalnya WIM ini juga bagus untuk menggunakan MA20. Nah seperti ini, selama dia belum memotong kita nggak usah takut untuk melepasnya. Nah kemudian ada juga mungkin investor itu juga menggunakan MA100, MA200. Nah itu juga cocok digunakan apabila kita ingin melakukan investasi dalam jangka panjang. Misalkan kita menambahkan moving average lagi dengan nilai 100. Nah gini, kita beri warna apa ya, hijau kali ya, hijau. Nah ini cocok apabila kita ingin menggunakannya pada saham seperti ini, BBCA. Nah tapi bukan saat ini ya, yang kemarin. Nah seperti ini. Nah ketika kita ingin investasi di saham BBCA, ini sangat cocok apabila kita menggunakan indikator moving average yang lebih lama. Nah tergantung dari berapa jangka waktu kita akan istilahnya investasi ataupun untuk trading. Semakin lama mindset kita atau prinsip kita untuk melakukan investasi, maka indikator moving average yang digunakan adalah range-nya semakin panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman. Jadi silahkan dipelajari lagi mengenai indikator ini. Kali ini saya hanya menyampaikan basicnya saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan tetap support channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.